Karena hukum itu kan harus dinamis, ya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang juga dinamis. Saya kira seperti itu. Oke, jadi saya sambung dulu Bang, karena begini Bang, itu Bang Minola ada di tempat Koko, katanya mau diam. Ini menjelaskan isu kemarin, bukan membuka isu baru. Itu yang dimaksudkan Bang Minola. Kadang-kadang Ya, kalau betul. hatinya penuh Betul. kebencian, kita senyum, napas juga salah. Nah, di sini saya cuma mau lebih kasih perjelas Bang. Di Akta 39 itu benar ya, 75 juta dikurangin onyo berarti harusnya 50 juta Oh, satu bulan. enggak, saya luruskan. Jadi kan saya sudah sampaikan bahwa tentang nominal anak ini kan tidak ada di dalam putusan, juga tidak ada dalam Akta 39. Karena Akta 39 hanya menyatakan 1.4-nya itu yang bertanggung jawab pihak itu adalah pihak pertama untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sampai perguruan tinggi. Ya, namun pihak kedua memiliki kewajiban menyampaikan terlebih dahulu dan mendiskusikannya. Berarti untuk mencari angka yang pasti. Jadi di Akta 39 juga nggak pernah muncul angka 75. Di mana kita dapat angka 75 pokok itu? Ya di reimbursan yang katanya reimbursan itu yang disampaikan oleh S. Jadi kalau di putusan pengadilan kita nggak temukan, di Akta 39 juga nggak kita temukan. Apakah 75 ini hasil dari diskusi mereka berdua juga nggak ada. Karena Ruben hanya iya aja yang tadi Koko bilang dari neraka, iya gitu terus. Jadi akhirnya dibayarkan oleh Ruben dianggap itu ada suatu kesepakatan. Padahal di luar itu Ruben tetap bertanya, ayo diskusi. Sedikit ya kok. Begini, saya agak baling begitu Bang Minola. Ketika kadang-kadang ya, mungkin Sarwenda mungkin S tidak memahami arti kata mendiskusikan. Mendiskusikan ini seperti kayak gini. Sebelum dilakukan, kita ngomong dulu berdua. Anak mau kegiatan A. Kalau hasilnya dua-duanya deal baru dilakukan. Bukan sudah dilakukan, dikeluarkan, langsung ditagih. Didiskusikan itu sebelum action. Rencana. Ya, kayak gitu. Supaya paham. Karena saya melihat memang dari berapa kali rembesan ini nggak pernah ada diskusi. Ya, ini kalau kata kasarnya kayak gini, mohon maaf Pak, kata kasarnya kayak gini ya Pak. Tagihan nafkah elit, ya, ketemu anak sulit. Lanjut. Aku itu. Oke, itu statement mulai ya. Pak, karena Bapak Minola ini tidak terlalu banyak waktunya, Pak. Awalnya itu hanya tahu satu nomor. Oke? Terus habis itu tiba-tiba jadi 2 tahunya. Nah, untuk hal-hal sepenting preskon di mediasi menyatakan mengejar bahwa Ruben Onsu punya 3 nomor. Nah, di sini menurut pendapat saya, Pak, sekarang kan mereka udah pisah, Pak. Jadi Ruben mau punya nomor 10 juga menurut saya itu sah-sah saja. Gitu kan? Tapi kenapa itu nomor ketiga ini dianggap sebuah kejahatan? Begitu, Pak. Nah, sedangkan menurut pendapat keimanan saya, harusnya yang penting kalau WA, kalau telepon, kalau chat, berhubungan dengan anak itu nyambung gitu Pak. Silakan Pak. Betul. Iya, jadi kan awalnya kan ini bicara mengenai masalah pindah rumah itu, apakah sudah disampaikan apa belum. Kita kan bilang Ruben belum dapat informasi, memang yang saya tahu seperti itu, kan begitu ya. Tapi kemudian teman-teman bilang bahwa S mengaku sudah menginformasikan gitu loh. Ya setelah perpindahan itu. Loh kok saya nggak dapat informasi itu dari Ruben? Harusnya kan Ruben jujur sama saya. Kalau memang dia sudah dapat, kan pasti saya akan bilang Ruben sudah dapat informasi itu. Ditunjukkanlah bukti chat itu dan diakui masih centang 1. Loh saya bilang sama Ruben, emangnya cuma nomor ini yang diketahui oleh pihak S, kan begitu. Ruben bilang nggak ada nomor lain yang dia juga tahu. Kenapa kok nggak dichat ke situ? Nggak tahu, karena biasanya juga dia ngechatnya ke nomor itu kok. Itulah makanya muncul tanggal 25 Juni yang kemudian dipelintir itu, ya. Nah, jadi artinya kan mereka kan tetap kekeh bahwa yang mereka tahu hanya satu nomor yang contreng 1 itu. Nah, tapi kemudian kemarin mereka muncul mengatakan bahwa Ruben punya 3 nomor gitu artinya. Nah, artinya kalau memang punya 3 nomor, betul kata Koko, salahnya di mana? Sepanjang dia tahu. Dia nggak bisa juga mengatakan tidak tahu karena dia kemarin buktikan bahwa dia tahu. Kan pening nggak kok? Ya,
Dia dia mengatakan cuma tahu satu, kemudian akhirnya dia sepertinya intinya komplain. abis nggak tahu jadi tahu begitu ya kan? Ya, saya nggak mau menilai lah kok, karena ya seperti itulah Enggak, ya kira-kira. kadang-kadang nggak tahu, kadang-kadang tahu gitulah ya kira-kira ya. Oke. Good day ya, good day. Pertanyaan nomor 7 silakan. Ya, apa tanggapan Abang terkait dengan tidak konsistennya perkataan dan tindakan yang dilakukan oleh pihak sebelah, baik itu perkataan kemarin, saat ini, dan besoknya, juga termasuk ketidakselarasan ucapan dan tindakan, misalnya isu menjaga mental anak yang selalu dikumandangkan sebagai intisari semua tindakan mereka. Tetapi apa yang dilakukannya tidak sejalan, misalnya omongan yang kasar pada saat live. Bagaimana Bang? Terima kasih. Ya, jadi kan artinya kan seperti yang tadi saya katakan, biarlah artinya masyarakat di ruang publik yang akan menilainya. Ya, ketidakkonsistenan tersebut, kemudian hal-hal yang artinya itu menyatakan apa tapi dia berbuat sebaliknya, kan begitu ya. Karena kan artinya ini kan tidak ada kaitannya dengan proses hukum yang sedang berjalan ini. Ini semua hanya untuk menjaga agar tidak ada suatu penggiringan opini yang akhirnya kemudian terjadi suatu penghakiman oleh opini masyarakat terhadap orang yang tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan. Jadi kan sebenarnya seperti itu. Jadi sebenarnya kita juga ketika sekali mengklarifikasi untuk sesuatu yang kita anggap penting untuk diklarifikasi. Karena kan nggak semua keinginan netizen itu bisa kita penuhi. Yang seperti saya katakan, 10 netizen 11 keinginan. Kan nggak mungkin dong kita penuhi semua keinginan netizen tersebut. Termasuk juga terkait dengan masalah pembuktian dan klarifikasi. Kita akan pilih klarifikasi yang memang menurut kita itu adalah penting. Jadi kalau misalnya kemudian hal-hal yang lain tidak kita klarifikasi, karena menurut kacamata kami, itu sesuatu hal yang tidak penting, bukan karena ada hal yang lain, kan begitu artinya. Nah, kacamatanya boleh berbeda dong, berbeda antara netizen dan juga kuasa hukum. Nah, makanya seperti yang saya sampaikan itu kan begini dia tuh, harus bisa dibedakan sesuatu yang dapat dikategorikan hanya sebagai keingintahuan publik dengan sesuatu yang memang harus diketahui oleh publik. Ya, jadi artinya mana yang harus diketahui oleh publik, karena kita anggap itu satu tuduhan yang perlu diluruskan, ya kita sampaikan. Karena ini bicara tentang apa yang harus diketahui oleh publik, bukan apa yang harus diberikan sesuai dengan keinginan publik. Nah, jadi ini dia yang harus bisa dibedakan. Karena kalau kita nggak bisa membedakan, akhirnya kita akan terjebak untuk selalu memenuhi keinginan publik. Dan keinginan publik itu nggak ada habis-habisnya. Ya, minta ini dikasih, habis itu minta itu lagi, minta ini lagi. Nah, makanya saya mengatakan dalam beberapa postingan saya itu, bahwa orang yang kontra akan selalu mencari-cari kesalahan, kan begitu. Orang yang pro akan selalu mencari-cari pembenaran, gitu loh. Tapi kalau orang yang cerdas, ya orang yang tulus, ikhlas, yang dia cari itu bukan kesalahan, yang dia cari itu bukan pembenaran, tapi adalah fakta dan bukti, gitu loh. Karena kesalahan bisa diperbaiki kalau memang kita berani untuk mengakuinya, dan kalau misalnya kebenaran nggak perlu dicari. Kalau memang benar ya benar saja, gitu loh. Jadi, namun kan ini kan disalahartikan juga oleh masyarakat, gitu loh. Memang kau aja yang benar, mau gitu-gitu ya. Tapi saya nggak jadi persoalan. Saya tetap mendoakan orang-orang yang berbeda pendapat dengan saya, menghina saya, karena saya juga punya filosofi kok. Saya mengatakan demikian filosofi saya tuh, bahwa perbedaan pendapat itu bagi saya adalah wujud dari kekayaan pola pikir, bukan wujud dari adanya perbedaan yang membuat perpecahan satu dengan yang lain. Mantap. Ya, itulah dia Bhinneka Tunggal Ika, kan begitu artinya ya. Jadi setiap perbedaan pendapat itu bagi saya adalah wujud atas kekayaan pola pikir. Ya pasti banyak pola pikir, bukan wujud dari adanya perbedaan yang membuat kau dan aku berbeda, kita harus ribut, enggak. Nah, Bang, maaf, saya potong sedikit, Bang. Ada hubungannya dengan ini. Ada pelaporan beberapa akun yang dilayangkan, maksudnya yang kita lihat sama-sama, Bang. Untuk pendukung-pendukung dari RO mungkin ya. Menurut Abang tentang kebebasan manusia untuk bersuara, bagaimana itu, Bang? Ya, kan saya sudah pernah juga itu sampaikan sedikit-sedikit ya. Ini kan bicara tentang
aturan, kan begitu artinya. Ada SK 3 menteri kan, SK bersama, ada putusan MK. Ini kan juga artinya kan sudah memberikan suatu rumusan bahwa seorang pejabat publik, publik figur yang memang dia melakukan aktivitasnya di ruangan publik, dia memang ketika menjadi seorang public figure atau misalnya pejabat publik yang selalu menjadi sorotan masyarakat atau publik, dia berarti harusnya sudah menyatakan siap untuk dikritik, ya, siap untuk diberikan komentar. Dan komentar itu kan nggak selalu bagus. Komentar itu kan bisa saja negatif. Kan nggak mungkin hanya gara-gara berbeda pendapat kita laporin, kan begitu artinya, ya. Artinya dia kayak saya misalnya, saya dihina-hina misalnya, macam lah gitu misalnya. Minola kenapa sih minta spill harga-harga tas? Nggak ada, itu kan dulu dibelinya pada waktu menikah, macam-macam. Padahal dia nggak lihat konteksnya. Konteksnya saya ditertawa-tertawai. Ayo dong bang, spill lagi gitu loh. Ya spill lagi itu mungkin karena yang tadi saya katakan manipulasi tentang podcast Densu. Saya tanya baik-baik, apa yang kamu mau di-spill lagi? Saya nggak mungkin spill sesuatu yang saya nggak punya faktanya. Kalau mau saya spill ya harga tasnya, harga ininya, karena pasti Ruben punya kwitansinya kan begitu kok. Saya dibilang, ini nggak ada otaknya di pengacara gini-gini. Itu kan karena itu di ruang publik dan semua orang bisa menilai saya itu yang pro dan kontra, ya saya melihatnya dengan lapang dada saja dan mendoakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, apalagi di tengah-tengah kondisi bangsa dan negara yang seperti ini. Ya, kita harus tetap bersatu, harus tetap kuat menghadapi kehidupan dan penghidupan yang semakin keras ini, kan begitu. Anggap saja ini adalah sesuatu untuk pembelajaran tentang hidup, jangan dijadikan menjadi sesuatu hal yang diambil hati ya, sampai akhirnya kita stres, kita sakit, kita harus ini pokoknya udah, kalau nggak dia mampus gua nggak seneng. Jangan sampai seperti itu gitu artinya. Itu santai saja, kan begitu artinya. Oke, silakan Ira tadi ya, sampai saya lupa saking saya terkesima dengan Bang Minola. Ira sekarang ya? Ya. Mengerti, silakan. Bang Minola, saya ini melihat banyak isu yang kadaluarsa ya, yang dikeluarkan oleh pihak yang di sebelah. Misalnya isu perselingkuhan ya. Nah, isu perselingkuhan ini yang saya tahu ya, yang saya tahu kronologinya karena saya memang ini di kasus Ruben Onsu dijulukin si paling kronologi ya. Pertama kali yang menyenggol masalah perselingkuhan adalah waktu ngomongin kasur, ya kan? Nah, sementara abang memberikan yang namanya video itu hanya untuk memberikan bukti kepada publik bahwa yang mengaku tak kemarin tidak si paling huru hara, yang mengaku si paling kalem, yang mengaku ibu ratu peri sejagat dunia kayak gitu, ya kan? Nih bisa berteriak histeris, kan nggak nyambung. Dan saya melihat ada itikat baik dari bapak ketika video itu ditayangkan, bapak ngomong supaya suara itu nggak kedengaran. Itu yang saya lihat, satu. Kemudian yang kedua, isu harta gonogini. Isu harta gonogini, bapak ya, itu kan yang saya tahunya 50-50 bagi rata kayak gitu. Dari 4 bangunan dan beberapa kendaraan bermotor, kenapa nggak 50-50 pak? Kenapa yang harga tinggi semua ada di Sarwenda? Yang rendah semua ada di Ruben. Apakah ini bentuk juga mengalahnya Pak Ruben? Nah, kemudian Bapak, isu yang kadaluarsa ini, ya harusnya ini isunya masuknya di gugatan perceraian, bukan di gugatan hak asuh anak. Pertanyaan saya, apakah isu ini memang ada pengaruhnya ke dalam gugatan hak asuh anak? Kalau ada Pak, seberapa besar pengaruhnya? Terima kasih Bapak. Ya, Silakan Pak. Ya, jadi kan seperti yang saya katakan itu, ketika isu perselingkuhan itu naik kan saya sudah mengatakan teman-teman media ketika konfirmasi, ini kan sebenarnya kan sudah nggak pada konteksnya kita bicara masalah hal itu, karena ini kan gugatannya kan gugatan hak asuh anak bukan perceraian, itu sudah berlalu kan begitu ya. Nah, oleh karena itu kita katakan ini tidak ada relevansinya dengan apa yang sedang diperjuangkan oleh Ruben saat ini. Nah, jadi kalau dikatakan apakah ada pengaruh atau tidak pengaruhnya, ya sepanjang yang saya ketahui, kalau bicara tentang gugatan hak asuh anak, itu tidak akan ada kaitannya lagi dengan perselingkuhan ayah ibunya atau ayahnya di zaman dulu ketika masih menikah. Tapi ini bicara tentang bagaimana
pola asuh, pola didik anak setelah terjadinya perpisahan tersebut. Nah, jadi sebenarnya kita nggak perlu juga sih artinya bicara mengenai masalah-masalah lalu ya. Jadi itu yang saya katakan tadi itu, bahwa untuk menggeser isu patut diduga ya, saya juga nggak tahu, tapi untuk mungkin untuk menggeser isu dari eksploitasi anak, muncullah mungkin banyak hal-hal yang lain yang kemudian ini menjadi pembahasan di ruang publik, pinjol, kasur, ini semua segala macam. Jadi kalau misalnya kita terjebak untuk membahas itu kan akhirnya kita lupa pada isu yang sebenarnya itu, yang paling besar adalah eksploitasi anak. Dan sekarang memang kan sudah kelihatan, sudah berkurang isu-isu tentang eksploitasi anak dalam media, digantikan dengan isu lelang, pinjol, dan debt collector. Nah, ini yang saya katakan, ayo kita kembali lagi kepada perjuangan yang sesungguhnya. Saya juga akan masuk dalam ruang teduh dan ruang tenang, tidak memberikan wawancara lagi ke teman-teman media, bukan karena ada apa-apa, tapi karena saya ingin memberikan satu tempat yang benar-benar tenang dulu lah. Dan kita kembali fokus kepada perjuangan yang sesungguhnya terkait dengan masalah hak asuh anak itu, terkait dengan masalah keadilan bagi Ruben untuk bertemu dengan anaknya, dan juga hak bagi anaknya untuk bertemu Ruben sebagai ayahnya, dan juga tentu dugaan eksploitasi itu. Nah, jadi kalau misalnya kemudian artinya itu kita semuanya tertib, kan pasti kita tidak akan ada kegaduhan di ruang publik lagi. Semua perjuangan itu akan dilakukan di depan persidangan, kan begitu. Tapi ya kembali lagi gitu, semuanya mengklaim bahwa dia duluan. Nah, ini seperti lagu Rhoma Irama nih, kau yang memulai, kau yang mengakhiri, gitu-gitulah ya kira-kira. Jadi kita susah juga nih. Sampai ada loh Pak yang DM saya Pak, ya kan, karena dia merasa nafkahnya ini terlalu fantastis. Dia bilang kayak gini, Kak Mira, apakah ini bisa masuk pidana pemerasan, kayak gitu loh Pak. Iya, yang DM saya juga banyak, ya, yang DM saya juga banyak, bukan hanya dari Jakarta, ada dari Jogja, ada dari Johor, ada dari Singapura, ada dari Kuwait gitu loh. Tapi kan tidak semua juga DM itu bisa saya saya respon. Tapi kalau memang misalnya saya ada waktu, agar mereka tidak kecewa karena niatnya baik untuk memberikan support, memberikan masukan, pasti akan saya respon. Dan menurut saya pembahasannya tentang harta dan perselingkuhan itu sebenarnya di luar jalur gitu ya Pak ya, karena kan Karena sudah selesai. Karena satu, kalau masalah perselingkuhan sudah selesai perkawinannya, nggak menjadi topik yang wajib dibahas lagi. Kedua, mengenai masalah harta, sudah ada Akta 39, tinggal dijalankan. Kalau memang misalnya ada sesuatu yang hambatan, tinggal didiskusikan. Kan hanya segampang itu kan? Iya. Jadi kalau Denny Sumargo bilang bahwa jangan-jangan Ruben yang masih mencintai S, kalau menurut saya, ini keyakinan saya loh Pak, jangan ada yang marah. Kalau menurut keyakinan saya, kayaknya pihak S yang masih bucin sama Ruben gitu Pak, karena dari isu-isu perselingkuhan yang selalu digoreng-goreng dan digaungkan begitu kan, dan juga masalah ganti nomor, akhirnya itu menjadi isu-isu yang menurut dia sangat penting. Padahal menurut saya, keyakinan saya, ini cuman konteks dengan komunikasi tentang membicarakan masalah anak gitu loh Pak. Ya, Saya tambahin lagi Pak, dan semua statementnya selalu masih mengacu, kan waktu nikah begitu, dari nikah begitu. Aduh, ya sadar ya, ini udah cerai Nggak boleh. nikah. Nggak boleh. Iya, memang betul ya. Artinya kan harus ada perbedaan antara ketika masih terikat perkawinan dengan tidak terikat perkawinan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mengenai masalah masih sayang, cemburu segala macam, saya nggak bisa berkomentar karena saya nggak ahli percintaan kok. Saya nggak ahli. Iya, betul. Oke, lanjut. Good day, pertanyaan nomor 13. Pada banyak kondisi, baik pihak S maupun kuasa hukumnya seringkali menyampaikan atau membantah isu atau pernyataan abang, tapi tidak pernah memberikan bukti yang terang benderang, hanya sekedar kalimat. Kemudian mereka akan bersembunyi di balik kalimat menghargai hak privasi klien. Nanti akan kami buka di sidang. Bagaimana hal ini menurut abang sendiri? Ya, jadi yang pertama memang ya tugasnya pengacara itu kan dia harus membantah dong apa yang disampaikan oleh pengacara lawannya kan begitu. Kalau dia setuju aja pasti diberhentikan yang jadi pengacara S kan gitu.
Jadi memang dia harus berargumentasi yang berseberangan dengan apa yang menjadi pendapat kami. Itu saya kira wajar-wajar saja dan sah-sah saja, ya. Nggak ada yang aneh gitu. Jadi kalau mengenai masalah hal-hal yang lain, apa tadi pertanyaan tadi yang kedua? Yang kedua, akan kami buka di sidang. Oke. Jadi yang kedua itu sejalan juga dengan pernyataannya bahwa dia adalah pengacara yang menganut ajas tidak perlu membuktikan sesuatu di ruang publik gitu loh, tapi di pengadilan. Saya setuju kalau memang itu kasus-kasus yang memang sudah ada proses hukum di pengadilannya. Tapi kalau nggak ada, bagaimana dong, kan begitu artinya ya. Dan yang ketiga yang kami mau sampaikan bahwa inilah bedanya pendapat antara dia dengan kami, dan ini kan perbedaan pendapat tuh sah-sah saja menurut saya, itu bahwa kalau kami berpikir bahwa ruang publik itu ketika ada tuduhan ya kita memang harus membuktikannya di ruang publik karena nggak ada di pengadilan. Bahkan untuk perkara-perkara yang sudah ada di pengadilan pun banyak itu orang yang mencoba membuktikannya di ruang publik, kan begitu artinya. Dan itu adalah saya rasa sah-sah saja sepanjang itu ada relevansinya ya, agar tidak terbentuk opini masyarakat yang akhirnya salah untuk menilai satu perkara. Dan itu adalah salah satu usaha yang harusnya memang diperjuangkan oleh kuasa hukum, dan saya kira itu sah-sah saja kalau menurut kami seperti itu. Jadi kalau mengenai masalah pinjol misalnya akan dibuktikan di pengadilan, ya pengadilan pinjolnya nggak ada, yang ada hak asuh anak. Tentang lelang juga begitu, belum ada gugatan tentang lelangnya. Tentang debt collector juga seperti itu. Tentang perselingkuhan kasur juga nggak ada proses hukumnya sekarang yang sedang berjalan. Lalu di mana mau dibongkar bukti-bukti itu? Kan begitu ya artinya. Kan kalau menurut kami kan nggak relevan juga kalau misalnya kemudian gugatannya hak asuh anak, tapi yang dibuktikan bahwa pemohon itu pernah selingkuh gitu misalnya. Buktinya kasur misalnya, kan nggak mungkin juga bahwa pemohon atau penggugat ini dia ada utang pinjol, kan nggak itu yang dinilai. Jadi ini yang kami dari pemahaman kami kan nggak ada sengketa apapun yang bisa membuat bukti-bukti itu muncul di persidangan gitu loh. Karena ini tuduhan-tuduhan yang masih sebatas tuduhan-tuduhan di ruang publik. Jadi memang harus disampaikan di ruang publik. Tapi dia menganut ajas bahwa tidak semua harus dibuka depan publik, maka dia tidak memilih untuk membukanya. Saya kira juga sah-sah saja. Tinggal masyarakatlah yang menilai. Memang dia nggak mau buka karena memang dia menghormati proses persidangan, atau memang dia nggak punya bukti. Kan hanya dua itu aja kemungkinannya. oke, saya selanjutnya ini saya ulang berapa kali ya, karena kami ini sangat terganggu ya dengan misalkan ada kata-kata mantan ayah, itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir yang paling shock itu yang tadi yang disampaikan Ira, jangan pojokkan klien saya nanti anaknya marah. Yang ketiga, yang titik terendah penyakit Ruben ya, itu yang ketiga. Yang keempat ini ada kan kemarin kan dibilang isu perselingkihan ya, maaf di ini karena TikTok ya. Nah di sini saya menemukan ya di Jakarta Kompas ya Pak ya, Jakarta Kompas ini ya, lihat ya Kompas ya. Nah kuasa hukum S membantah bahwa RO gugat cerai S karena ada orang ketiga. Yang pasti kami sampaikan bahwa terkait orang ketiga ini juga tidak ada. Kami bantah 100% tidak ada orang ketiga yang menyebabkan perceraian, ujar pengacara S, si pengacara C. Nah, ini menurut abang ini yang bikin kita itu saksi syok dan selalu terkejut karena dengan adanya pemberitaan yang lompat-lompat gitu kayak kodok gitu Bang. Jadi kadang di sini, kadang di sana, kadang di sini. Jadi kalau abang aja sekelas pengacara jangan bilang abang bingung ya. Karena kan kami ini bingung Bang. Kita mau minta pencerahan ini. Dan kenapa tidak adanya tidak adanya atau dengan kata lain anti untuk meminta maaf untuk segala hal yang sudah diumbar ke publik dan menjadi blunder menurut dugaan saya, dan antipati untuk mengatakan maaf Bang. Ayo silakan Bang. Ya kalau mengenai masalah mantan ayah itu mungkin saya rasa itu pengacara S hanya keselip lidah saja ya kalau menurut pendapat saya ya. Tidak dengan kesengajaan menyampaikan hal yang seperti itu ya, kalau menurut pendapat saya seperti itu ya. Terus yang kedua terkait dengan masalah apa tadi kok? Masalah
Selingkuh. anak bisa Oke, tersakiti gitu loh. artinya jangan terlalu pojokkan ibunya, nanti anaknya tidak sayang lagi sama orang yang memojokkan. Sebenarnya kan ini juga menurut saya kan juga nggak perlu disampaikan ya, karena kan harus berimbang. Harusnya juga ada kata-kata memojokkan ayahnya juga itu akan membuat anak-anak tidak akan sayang lagi kan begitu. Jadi saya rasa ini hanya bentuk dari kuasa hukum S untuk mempertahankan kepentingan hukum kliennya. Saya kira itu sih ya, makanya saya melihatnya dari sisi positif terus. Saya susah sih, saya melihatnya semuanya dari sisi positif gitu. Nggak pernah sisi negatif gitu ya. Nah, sorry ya. Terus yang ketiga jadi yang apa? ketiga, yang titik terendah penyakit Ruben itu sekaratul maut yang tadi itu. Ya, jadi kalau saya rasa kan nggak mungkin ya, karena pasti kuasa hukum sebelah kan nggak hadir ya pada waktu Ruben sakit, opname semua segala macam, ini pasti dia nggak hadir di situ. Nah, jadi mungkin ini adalah perkataan dari kliennya yang kemudian dia sampaikan ke publik gitu loh, untuk menunjukkan bahwa Ruben mungkin pernah sakit yang sangat yang sangat parah misalnya begitu, dan juga mungkin ingin menunjukkan bahwa meskipun sakitnya parah, bahwa S setia mendampinginya. Mungkin hanya itu saja yang ingin disampaikan oleh kuasa hukum sebelah. Nah, yang terakhir mengenai masalah apa yang keempat tadi? Yang kan digoreng isu perselingkuhan gitu kan. Di sini tanggal berapa ini ya Bang ya? Tanggal enggak tahu lah. Betul. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin dia lupa gitu. Makanya saya katakan yang sudah lampau-lampau itu jangan dibawa-bawa lagi ke depan gitu loh. Perceraian itu sudah selesai, jangan dibawa-bawa lagi. Karena kalau misalnya kita bawa-bawa yang sudah lalu, kadang-kadang kita lupa kan dulu tuh apa sih alasannya, kan begitu artinya. Nah, ini sekarang akhirnya seperti itu. Di dulunya mengatakan bahwa meyakini bahwa perpisahan ini bukan karena ada pihak ketiga, karena coba bawa-bawa yang lama-lama lagi, sekarang malahan ngomongnya berbeda. Itulah makanya saya katakan mari kita konsen kepada fokus persoalan aja, jangan melebar. Karena ketika melebar, nanti kita sendiri, saya aja mungkin bisa salah ya, karena kan manusia itu kan nggak ada yang sempurna kok. Tapi akhirnya itu kan akan membuat kita jadi sorotan gitu loh. Jadi ada celah yang membuat kita diserang. Saya kira seperti itu. Nah, di situ juga kan ada di titik terendah penyakit RO klien kami ada kan, itu kan istrinya Bang. Nanti kalau orang lain lagi yang ada kan salah lagi Bang. Betul. Ini dah kan saya udah bilang kok. Betul. Yang tidak wajar kalau Meira yang ada di sana. Iya. Inilah bedanya. Ya, artinya Ruben sakit karena masih suami istri, ya pasti istrinya yang dampingi kan begitu artinya. Kita tahu semua dan itu tidak menjadi sesuatu yang kita besar-besarkan. Beda kan dengan yang sebelah. Ketika saya hanya mengatakan mau apa lagi yang di-spill, harga tas ya, mereka langsung goreng-goreng di tweet misalnya. Kan masih istrinya, wajar dong dibeliin tas. Nah, jadi kan lucu. Padahal kita nggak ada hal apapun yang artinya itu niatnya untuk menjatuhkan atau menjelekkan, hanya sekedar menyampaikan saja mau mana lagi, tapi selalu dipandangnya kita negatif terus gitu loh. Makanya saya katakan kekurangan saya cuma satu, saya selalu melihat sesuatu itu dari sisi positifnya dulu kok, sampai saya tidak menemukan hal-hal positif yang seperti saya pikirkan, baru saya menghakimi orang lain. Jadi ini yang memang bedanya di situ gitu. Saya ketika misalnya rekan sebelah ngomong begini-begini, saya melihatnya mungkin dia membela, mungkin dia seperti ini. Jadi hal yang positifnya dulu yang saya pikirkan, bukan hal yang negatifnya. Oke, itu Abang kan selalu positif. Saya juga orangnya positif banget Bang. Tapi kadang-kadang melihat kasus ini, kadang-kadang aku positif thinking, kadang-kadang bisa jadi positif sinting gitu Bang. Biar nggak tegang-tegang ya, biar nggak tegang-tegang. Preti, seandainya ini ada Bang Minola di sini, saya mungkin ada Ruben juga karena ada Bang Minola di sini. Seandainya ada Ruben di sini, apa yang kamu mau sampaikan untuk calon suamimu? Silakan Preti. Yang pertama ya itulah kok nggak lupuk-lupuk ya, nggak jauh-jauh. Aku pun nggak mau berangan-angan terlalu tinggi ya kok ya. Yang mau ku sampaikan gini aja. Ya aku minta tolonglah, minta nomornya biar ku WA biar jalan ini kan gitu. Makasih kok. Oke kok, ini saya ada klien yang sudah datang di kantor, jadi saya harus pamit dulu. Tapi ada beberapa Bang komen. Minola bisa sebentar ya. Bang Minola untuk yang terakhir. Oke, terakhir ya. Janji yang terakhir. Pertama, yang terakhir nih, Bang Minola, ini kan
ada kita lihat indikasi adanya perseteruan di balik perseteruan nih, perseteruan antara pendukungnya RO dengan pendukungnya S. Kemudian kira-kira apa yang abang bisa sampaikan kepada kami sehingga kita bisa semua untuk meredam. Kemudian yang terakhir, apa kira-kira pesan-pesan abang akan hikmah yang kita bisa ambil, edukasi yang kita bisa ambil dari kasus Ruben Onsu ini. Dan Silakan, terakhir, Pak. apa pesan abang untuk para pendukung atau para supporter atau para orang-orang yang mendoakan, yang mendukung Ruben Onsu? Silakan bang. Ya, itu sekalian Ya. closing statement. Ya, jadi pesan yang saya sampaikan ya kepada kedua belah pihak pendukung ya, baik pendukung S maupun pendukung Ruben Onsu, belajarlah untuk menghargai perbedaan pendapat. Ya, seperti yang saya katakan tadi itu, bahwa perbedaan pendapat itu wujud dari kekayaan pola pikir. Jadi kalau misalnya berbeda pendapat, janganlah dijadikan itu dasar untuk kita saling membenci satu dengan yang lain. Ya, janganlah artinya itu kita artinya menyampaikan hal-hal yang menyakitkan hanya untuk memuaskan ego kita demi orang yang kita dukung. Ya, jadi santai saja. Ya, perbedaan pendapat itu adalah hal yang wajar. Ya, sama seperti kita nonton bola misalnya. Janganlah gara-gara kita berbeda memilih kesebelasan, terus kemudian kita akhirnya tidak saling ngomong satu dengan yang lain. Nah, jadi jangan seperti itu yang pertama. Sehingga ruang publik tetap terjaga dengan kondusif. Setelah masalah Ruben dengan S ini berakhir, kita sama-sama bangsa Indonesia tetap bisa menjaga rasa persatuan dan kesatuan di antara kita. Jangan gara-gara kasus ini membuat kita jadi tidak bersaudara lagi satu dengan yang lainnya. Ya, itu pesan saya yang pertama untuk kedua belah kubu. Untuk orang-orang yang berpikiran positif dengan hati yang positif dan tulus, yang sudah memberikan support kepada Ruben, yang dia tahu yang diinginkan oleh Ruben tidak banyak-banyak, hanya berkumpul dengan anaknya, tetap support, tetap doain Ruben, tetap berpikiran positif, tetap ada untuk Ruben untuk menepis setiap serangan-serangan media yang hoak atau misalnya pernyataan-pernyataan yang tidak didasarkan kepada kebenaran, agar artinya itu secara image, secara opini, Ruben tidak dijatuhkan dengan opini-opini yang negatif yang tidak didasarkan pada suatu fakta dan kebenaran. Saya kira seperti itu saja pesannya untuk kedua belah pihak. Bang, ini saya kalau tidak ada isu baru, ini abang naik di sini untuk membahas ini yang terakhir kali. Tapi abang janji sama saya dan teman-teman di sini, ketika ada isu baru saya undang, abang jangan nolak ya bang ya. Ya kan saya sudah katakan, artinya kan kalau misalnya itu ada relevansinya dengan perjuangan hak asuh anak, kan memang kita harus klarifikasi. Apalagi kalau ada isu baru yang kita anggap itu akan mengganggu proses perjuangan kita untuk mendapatkan hak asuh anak. Iya. Oke. Ya oke. Nah tadi terakhir ya, banyak berulang-ulang ada orang yang ingin satu klarifikasi tentang siapa yang membeli tiket Blackpink. Nah jadi saya harus katakan ya, kalau menurut Ruben itu bahwa yang membeli tiket Blackpink itu adalah Ruben gitu artinya. Ya, makanya gelang tiketnya juga kan Ruben yang fotokan, ini gelang tiketnya. Artinya kan gelang tiket itu dikirim kepada orang yang membeli tiket gitu loh. Jadi jangan gara-gara misalnya ada keinginan untuk membelikan tiket yang satu lagi, baru keinginan ya, tapi kemudian dianggap itu adalah satu fakta yang sudah terrealisasi. Jadi harus bisa dibedakan antara keinginan atau sesuatu yang sudah terrealisasi. Ya, jadi kalau menurut keterangan Ruben, tiket Blackpink itu kan 3-nya kan sudah dibeli, karena nggak jadi di hari pertama, di hari yang kedua makanya dibeli 4 lah, yang 1 row. Nah jadi cukup, jangan dibahas lagi, karena nanti kalau dibahas terus jadi melebar, kami akan muncul lagi nih dengan bukti pembayaran tiket Blackpink, nanti dibilang wah makin bangkit, beliin tiket aja ditunjuk-tunjukin. Nah jadi kita serba salah ini. Saya tambah sedikit Oke, bang, ya. sebelum abang turun. Awalnya kan dia silakan, bilang Onyo, tahu-tahu yang datang Vario sama Mio. Oke, terima kasih Bang Minola. Terima kasih Bang Minola. Oke, terima kasih ya. Salam sehat, terima kasih untuk Ya, semuanya. salam sehat, terima kasih Bang Minola. Sekali lagi jika ada kata-kata ya, sekali lagi untuk orang yang berbeda pendapat dengan saya yang mungkin ada di ruangan ini, di room ini, saya mohon maaf, nggak ada maksud apapun, jangan sampai disimpan di hati, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Kita manusia biasa penuh dengan kekurangan. Oke, salam Ya, Dan persatuan dan kesatuan. thank you Bang.
Makasih. Nah, ini Bang Minola adalah dan kebanggaannya kita. dari Meira sama Good Day ya. Ayo gimana? Senang. Mana? Hadiah buat Senang Koko kali. mana? Terima kasih kokoku tersayang, Terima terkasih, kasih. tercinta. Kokoku ya sudah menghadirkan Bang Minola. Ya Allah, aku mimpi apa ya semalam ya? Ya Allah. Kan aku udah dapat Kalau fotonya, Meira aku udah saya dapat tanya, apanya. kamu kalau saya suruh kamu pilih antara Bang Minola sama Ruben, kau pilih siapa nomor 1? Maafkan aku masih nggak tahu ya, tiba-tiba ya Bang Minola aku melihat kecerdasan intelektual di situ, keberanian, kemudian rasionalisme, logika dan realistik. Gila nggak itu kan? Jadi saya perhalus jawabanmu Ira. Kalau untuk intelijen pikiran dan segala macam Minola, kalau untuk urusan Iya. hati yang tersayat-sayat Ruben gitu ya. Oh tidak, saya takut sama Preti masalahnya. Kalau pilih Oh, Ruben, nggak apa-apa. saya takut. Iya. Jangan macam-macam Mira. Itu kan nah.